Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Agung Baitur Rahmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada. Suatu kerugian manakala seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah waktu yang sangat luang, kemudian dia tidak menggunakan waktu tersebut untuk mengisi kebaikan-kebaikan. Lebih-lebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita harus mengerti dan harus paham dan harus tahu apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar kepada kita bahwa mayoritas manusia mereka terlena, mereka tertipu dengan nikmat yang namanya nikmat waktu luang. Lebih-lebih ketika waktu-waktu mendekati hari raya, yang seharusnya kaum muslimin mereka berlomba-lomba memperbanyak pahala, mereka berlomba-lomba memperbanyak amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka sibuk untuk urusan-urusan dunia yang kebutuhannya bukanlah kebutuhan primer. Hanya karena ingin memenuhi kebiasaan-kebiasaan. Maka di sini saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dimanapun berada. Ramadan tinggal sedikit waktunya. Bulan Ramadan sudah siap-siap, ibaratnya kalau orang mau pergi sudah siap-siap melambaikan tangannya, seperti orang mengucapkan selamat tinggal. Lalu amal apakah yang sudah kita kerjakan di waktu-waktu penghujung akhir bulan Ramadan ini? Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Dua nikmat yang mayoritas manusia rugi, yang mayoritas manusia terlena, mereka rugi dalam menghadapi dua nikmat ini. Yang pertama adalah ketika menghadapi as-sihhah, menghadapi nikmat sehat. Maka mereka ketika sehat menggunakan aji mumpung mereka, mumpung sehat. Yang kedua adalah wal faraghu, nikmat waktu luang. Dan sama, ketika Allah memberikan kepada mereka kelonggaran waktu, mereka menggunakan aji mumpung longgar. Tetapi ternyata kelonggaran mereka, kesehatan mereka
tidak dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah, untuk mengerjakan amal-amal yang dicintai oleh Allah, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, tapi justru naudzubillah min dzalik, mereka menggunakan kesehatan mereka dan waktu-waktu luang mereka untuk perbuatan-perbuatan yang justru mendatangkan murkanya Allah, marahnya Allah, tidak mendatangkan kecintaan Allah SWT. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu tidak heran Rasulullah SAW, orang yang paling cinta kepada kita, selalu memberikan nasihat kepada kita agar kita menjaga betul-betul ketika kita sedang mendapatkan nikmat, sebelum datangnya perkara yang menjadi kebalikannya. Dalam hadis Nabi kita bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum engkau kedatangan 5 perkara yang lainnya yang menjadi kebalikannya. Yang pertama adalah hayataka qabla mautik. Jagalah nikmat hidupmu sebelum engkau kedatangan mati. Kalau orang di masa hidupnya mereka berbuat yang tidak baik, diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka ketika sakaratul maut pasti ingin kembali ke dunia. Wasihataka qabla saqamik. Jagalah nikmat sehatmu sebelum engkau kedatangan sakit. Yang ketiga, wa faraghaka qabla sughlik. Jagalah nikmat waktu luangmu sebelum engkau kedatangan waktu yang sempit. Yang keempat, masababaka qabla haramik. Jagalah nikmat masa mudamu sebelum engkau kedatangan masa tuamu. Yang kelima, wa ghinaka qabla faqrik. Jagalah nikmat ketika engkau masih merasakan kecukupan, masih memiliki harta, maka sebelum datangnya masa miskinmu. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi manusia, ya, itu akan bisa berubah. Ya. Hari kemarin mereka menjadi orang yang kaya raya, besok pagi mereka jatuh miskin. Kenapa? Terjadinya musibah. Ya. Kemarin orang itu masih hidup, tapi 5 menit kemudian meninggal dunia. Apalagi di akhir zaman, merupakan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah yaitu al-mautu fuj'atan, yaitu kematian yang mendadak. Banyak orang yang meninggal dunia dengan tiba-tiba. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu mari kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita isi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mari kita isi dengan amal-amal yang baik. Kenapa demikian? Kalau seandainya yang menjadi kebiasaan kita ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat, ketika kita masih longgar, ketika kita masih muda, ketika kita masih kaya, adalah kebaikan-kebaikan. Seandainya Allah merubah kondisi kita, meninggal dunia, sakit dan lain sebagainya, maka pahala yang menjadi kebiasaan kita di waktu-waktu keadaan kita sehat, kita hidup, kita kuat, maka akan terus mengalir pahala kita sebagaimana kebiasaan kita. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa istiqomah di atas jalannya. Dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.